Halo semua, nama saya Kauning dari PN 194109. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS Manajemen Strategi. Perusahaan yang saya pilih yaitu PT Kino Indonesia Tbk. PT Kino Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi consumer goods. Produk-produknya seperti body care, makanan dan minuman, dan obat-obatan. Kino Indonesia Tbk sendiri memiliki 19 merek dengan 16 kategori produk yang merupakan pilihan di kalangan konsumen. Di bawah merupakan gambar produk-produk dari PT Kino Indonesia Tbk, di mana produk-produk terkenal di antaranya terdiri dari elips, oval, kemudian ada rautan cek panda, dan rautan cek kaki tiga, dan lain-lain. Nah, kemudian visi dan misi PT Kino Indonesia Tbk saat ini yang visinya yaitu menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang melandaskan ide dan inovasi dan terus bergerak untuk menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Nah, kemudian misi dari PT Kino Indonesia Tbk dan mencapai visi tersebut adalah memperluas pasar melalui pengembangan produk yang didorong oleh semangat untuk berinovasi. Kemudian di slide ini merupakan hasil revisi visi dari saya sendiri untuk PT Kino Indonesia Tbk, itu menjadikan PT Kino Indonesia Tbk sebagai salah satu produsen dan distributor consumer goods terbaik dan terbesar di Indonesia. Karena sebelum mendunia, lebih baik kita terlebih dahulu menargetkan lokal, yaitu di Indonesia. Kemudian misi hasil revisi dari saya dalam mencapai visi tersebut yaitu yang pertama, senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan. Nah, dengan orientasi ini tentunya akan memperluas pasar PT Kino Indonesia Tbk. Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya dan aset-aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, tentunya ketiga poin ini akan memberi nilai poin tambahan bagi PT Kino Indonesia Tbk karena menjalankan tanggung jawabannya dalam segi lingkungan dan segi lain-lain. Nah, selain itu, poin 1 dan 2 ini juga menggunakan sumber daya aset-asetnya secara optimal dan berorientasi kepada pasar, tentunya akan mengikuti tren pasar dan akan meningkatkan perkembangannya, yaitu research and development pada PT Kino Indonesia Tbk dengan adanya pengoptimalan penggunaan sumber daya dan aset-aset yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian analisis 5 model kekuatan. Yang pertama, yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang pertama itu jumlah pembeli individu PT Kino Indonesia tergolong rendah. Yang kedua itu pembeli membeli sebagian besar dari total output PT Kino Indonesia Tbk seperti retailer. Maksud dari poin 1 dan poin 2 ini mereka yang membeli hasil dalam jumlah besar produksi PT Kino Indonesia Tbk, yaitu pengecer atau retailer. Nah, meskipun mereka membeli dalam jumlah yang besar, tentunya hanya dalam volume yang besar baru dapat menawar. Nah, kemudian yang ketiga itu biaya pelalihan pembeli PT Indonesia Tbk tergolong rendah karena seperti kompetitornya Unilever Indonesia, produknya juga tidak beda jauh harganya dengan PT Indonesia Tbk. Kemudian yang keempat yaitu konsumen memiliki akses ke informasi terhadap tentang barang-barang konsumen seperti yang kita tahu dalam produk-produk Unilever Indonesia Tbk, Indonesia Tbk pasti tercatat ingredients atau bahan-bahannya. Nah, dari 4 poin ini tetap kekuatan tawar-menawar pembeli itu tergolong rendah. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama itu jumlah pemasok PT Indonesia tergolong tinggi. Kemudian yang kedua biaya pelarihan PT Indonesia tergolong rendah karena terdapat banyak supplier atau pemasok yang sama, yang bergerak di bidang sama. Kemudian yang ketiga itu ukuran pembeli individu sebagai pelanggan pemasok sendiri kecil. Jadi ya sehingga kalau PT Indonesia Tbk beralih dari pemasok yang ini ke pemasok yang lain, tentunya pemasok yang ini akan mengalami kerugian dong. Jadi ya kekuatan tawar-menawar pemasok ini masih tergolong rendah. Kemudian ancaman produk substitusi. Yang pertama itu biaya peralihan tergolong rendah karena produk PT Indonesia Tbk sendiri juga murah ya. Jadi barang-barang substitusi juga tergolong murah, jadi ya nggak beda jauh lah harganya. Kemudian yang kedua itu ketersediaan produk substitusi tergolong rendah. Contohnya seperti pasta gigi, kita tidak tahu barang-barang substitusinya.
Yang ketiga itu kualitas dan kinerja produk substitusi lebih rendah karena produk-produk substitusi pasti akan menggunakan bahan-bahan alami yang mungkin tidak awet dibandingkan dengan produk-produk dari Kino Indonesia Tbk yang telah mengalami bahan kimia namun kualitasnya sudah lolos dan terjamin, yaitu lolos sertifikasi halal. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan biaya antara produk substitusi dan produk PT Kino Indonesia Tbk minim atau tidak signifikan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, harganya tidak beda jauh karena produknya PT Kino Indonesia Tbk sendiri juga murah. Jadi ya sama produk substitusi ini masih tergolong rendah. Kemudian yang keempat yaitu persaingan antar pesaing. Yang pertama itu jumlah pesaing tergolong tinggi, kemudian yang kedua biaya pelarihan antar pesaing tergolong rendah, kemudian agresivitas antar pesaing yang tergolong tinggi. Contohnya seperti Unilever Indonesia Tbk sendiri. Nah, biaya pelarihannya pun juga kurang lebih juga harganya hampir sama murah. Jadi ya yang patut diperhatikan dalam 5 model kekuatan ini yaitu persaingan antar pesaing, karena tergolong tinggi kekuatannya. Kemudian yang kelima itu ancaman pendatang baru. Yang pertama itu biaya pelarihan pada pendatang baru tergolong rendah. Kemudian yang kedua biaya pengembangan merek pada pendatang baru tergolong tinggi karena membutuhkan waktu yang lama dan mengembangkan produk-produk terkenal ya seperti Unilever Indonesia Tbk dan Kino Indonesia Tbk. Kemudian yang ketiga skala ekonomi pada pendatang baru tergolong rendah. Berbeda dong ceritanya dengan PT Kino Indonesia Tbk dan Unilever Indonesia Tbk karena kan mereka memiliki aset-aset yang dalam jumlah banyak, skala ekonomi itu termasuk tinggi. Nah, sementara pendatang baru pasti skala ekonomi tergolong rendah dong, kecuali ada yang investor ya. Nah, jadi ancaman pendatang baru di analisis modul kekuatan ini di PT Indonesia Tbk masih tergolong rendah. Jadi yang harus diperhatikan yaitu persaingan antar pesaing. Kemudian analisis internal, yaitu sumber daya dan kapabilitas dan kompetisi inti pada PT Indonesia Tbk. Yang pertama, PT Indonesia Tbk memiliki produk dengan merek-merek terkenal seperti Ellis, Baby, Escolin, Cap Kaki 3, Cap Panda, dan lain-lain. Nah, kemudian PT Indonesia Tbk juga membina hubungan baik di berbagai bidang seperti Asosiasi Kamar Dagang Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Persatuan Perusahaan Komestika Indonesia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, PT Indonesia Tbk bersertifikasi di bidang ISO 14001-2015 tentang sistem manajemen, ISO 22000-2018 tentang standar manajemen, ISO atau IEC 27001-2013 tentang sistem manajemen, ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu, ISO 22716 tentang standar internasional dalam memberikan paduan terhadap keamanan produk domestik, dan bersertifikasi sistem jaminan halal. Yang keempat yaitu PT Indonesia Tbk memiliki presiden direktur bernama Hari Sanusi yang menangkap penghargaan Indonesia Most Admired CEO 2020. Kemudian poin yang kelima itu PT Indonesia Tbk memenangkan penghargaan Top 3 CSR untuk Indonesia CSR dan PBKL Award 2020. Nah, poin 1 yaitu merek-merek terkenalnya tentu akan membantu pendapatan perusahaan tersebut sehingga finansialnya pasti tinggi karena PT Indonesia Tbk sendiri kan juga mengalami keuntungan dari tahun 2017 hingga 2020. Nah, kemudian PT Indonesia Tbk juga membina hubungan yang baik di berbagai asosiasi sehingga tentunya membantu tren pada masa depan untuk perusahaan PT Indonesia Tbk ini sendiri. Dan juga poin nomor 3 menunjukkan bahwa PT Indonesia Tbk memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik karena bersertifikasi di bidang tersebut, di berbagai bidang tersebut. Dan juga PT Indonesia Tbk sendiri memiliki sumber daya karyawan yang kompeten seperti presiden direkturnya sendiri yang menangkap penghargaan. Kemudian juga PT Indonesia Tbk juga bukan perusahaan yang well known karena memenangkan top 3 CSR yang menunjukkan corporate social responsibility-nya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaannya. Sehingga kelima hal ini tentunya akan meningkatkan reputasi perusahaan dan merupakan aset bagi perusahaannya.
Kemudian dari kesimpulan analisis internal, valuable perusahaan ini nyatakan valuable, ya. Kemudian kalau rare itu tidak, karena ya banyak perusahaan bergerak di bidang sama di consumer goods. Valuable karena dia menghasilkan pendapatan yang tinggi, kemudian costly to limited ini yes, karena kan dia memiliki banyak bidang. PT Indonesia Tbk tentunya membutuhkan aset biaya yang lebih dalam mengembangkan bidang-bidang ini. Kemudian non sustainable, no, karena dapat tergantikan beberapa produknya. Nah, konsekuensi kompetitifnya yaitu sustainable competitive advantage, dan performance implication-nya itu above average returns. Kemudian bisnis level strategis. PT Indonesia Tbk menerapkan strategi diferensiasi karena PT Indonesia Tbk terus-menerus melakukan inovasi terhadap produknya dan juga meningkatkan loyalitas produk pada merek-merek terkenal seperti Ellipse, Sleek Baby, Escolin, Kaki 3, Jepang, dan lain-lain. Nah, dikarenakan loyalitas merek-merek di atas, ya, hasil produk yang terdiferensiasi atau yang terinovasi ini dapat mengimbangi persaingan harga. Selain itu, loyalitas merek juga dapat mengurangi kekuatan pembeli karena produk terdiferensiasi atau terinovasi ini mampu mengurangi kepekaan atau pemikiran pelanggan terhadap kenaikan harga karena produk yang terkenal ini akan mereknya. Kemudian juga mengurangi pengujian pelanggan terhadap produk baru atau beralih merek, karena kan merek ini sendiri juga udah terkenal gitu loh di Indonesia. Sehingga perusahaan ini menerapkan strategi diferensiasi terutama pada inovasinya dan loyalitas mereknya. Nah, kemudian salah satu contoh kompetitor PT Indonesia Tbk seperti yang tadi saya sebutkan tadi yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. Karena keduanya sama-sama bergerak di bidang consumer goods. Nah, PT Unilever Indonesia Tbk juga memiliki sumber daya kapabilitas dan kompetensi inti yang tidak kalah dengan PT Indonesia Tbk karena memiliki loyalitas merek yang terkenal seperti Pond's dan lain-lain. Nah, kemudian PT Indonesia Tbk sendiri juga memperoleh penghargaan di bidang ISO 14001, ISO 45001, CSA, dan CEO Award yang menunjukkan bahwa Unilever sendiri juga memiliki sumber daya karyawan yang kompeten karena memenangkan penghargaan CEO dan juga menunjukkan tanggung jawab sosial corporate social responsibility-nya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Keduanya juga bersaing dengan harga yang lumayan hampir sama, sehingga terdapat persaingan ketat antara kedua perusahaan ini. Nah, kemudian strategi diversifikasi yang diterapkan oleh PT Indonesia Tbk adalah related linked diversification, yaitu kombinasi terkait dan tidak terkait. Karena kan PT Indonesia Tbk dan seluruh entitas anak perusahaan ini memiliki kesamaan dalam bidang industri yang dijalankan dan juga memiliki hubungan terbatas antar bisnis serta memiliki korporasi lain. Sebagai contoh, PT Indonesia Tbk menambah kepemilikan saham hingga 100% pada PT Ristra Laboratories Indonesia dan PT Ristra Klinik Indonesia. Nah, kedua PT Ristra ini perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik, nah, bidang yang berbeda, sehingga saya memilih diversification karena tidak terkait, namun juga ada yang terkait seperti makanan, produk makanan anjing atau makanan hewan, peliharaan, dan produk-produk makanan dan minuman kita manusia. Dan kemudian juga ada sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Nah, contoh perusahaan melakukan kegiatan penggabungan atau merger yaitu saya milih PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri yang melakukan penggabungan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah, dari segi finansial, penggabungan ini menghasilkan nilai aset dan sumber daya yang cukup melimpah, yang kurang lebih mencapai 355 triliun dan modal yang cukup kuat di dalam ketiga bank syariah tersebut. Nah, sehingga dia memiliki aset yang tinggi, sumber daya yang tinggi, dan modal yang cukup tinggi. Nah, kemudian dari segi pasar, yakni meningkatkan aktivitas perekonomian di pasar modal syariah dan meningkatkan
dan memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam sektor-sektor industri yang belum terpenetrasi maksimal oleh perbankan syariah. Karena kan sebelumnya kan masih belum perkampungan, belum terlalu terpenetrasi secara maksimal. Terus juga perekonomian di pasar modal syariah tentunya akan meningkat karena adanya fokus akan di bidang tersebut. Kemudian ya dari sisi perbankan, merger atau penggabungan ini meningkatkan tingkat efisiensi dari segi infrastruktur dan luas pilihan pada pendanaan syariah, meningkatkan kualitas pelayanan keuangan syariah dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, dari sisi perbankan sendiri menguntungkan konsumen seperti ada peningkatan pelayanan, perluasan pilihan pendanaan, dan peningkatan tingkat efisiensi proses bank tersebut karena peningkatan segi infrastruktur dari penggabungan 3 perusahaan tersebut. Nah, kemudian contoh perusahaan melakukan kegiatan akuisisi, saya pilih PT Perusahaan Gas Negara yang mengakuisisi PT Pertamina Gas. Nah, dari segi finansial itu, kegiatan akuisisi ini meningkatkan perolehan laba bersih dan menambah aset keseluruhan. Tentunya PT Pertamina Gas akan meningkatkan perolehan laba bersih dong, karena kan PT Pertamina Gas sendiri ini kan merupakan produk yang rare ya, yang tidak bisa disubstitusi. Nah, dia juga pasti akan menambah aset perseroan karena kegiatan akuisisi ini. Nah, kemudian dari segi pasar, dia menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi, sehingga tercipta harga gas yang lebih kompetitif kepada konsumen. Kemudian meningkatkan kapasitas dan volume pengeluaran gas nasional, serta meningkatkan valuasi saham, meningkatkan harga saham tentunya, karena mengalami profit. Kemudian contoh perusahaan melakukan kegiatan restrukturisasi, saya pilih PT Semen Indonesia bersama TBK yang melakukan restrukturisasi. Nah, dari segi finansial, seperti di tabel, SMGL merupakan PT Semen Indonesia, INTP merupakan kompetitornya. Nah, setelah dia melakukan restrukturisasi, dapat dilihat bahwa volume penjualan naik drastis dong dibanding kompetitor utamanya. Nah, revenue dan EBITDA-nya juga naik drastis dibanding kompetitor utamanya. Ya, sehingga dari segi finansial yang meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari segi keuntungan, penjualan dibanding pesaing utamanya. Nah, dari segi pasar itu menjadi penguasa pasar di industri semen di Indonesia dikarenakan kapasitas produksi yang tinggi dan memenuhi permintaan konsumen. Dia menempati 45% di mana PT-PT semen yang lainnya itu di bawah 45%. Sehingga dia pernah menjadi penguasa pasar. Sekian presentasi dari saya mengenai PT Indonesia Tbk dan contoh-contoh perusahaan yang melakukan kegiatan akuisisi, penggabungan, dan restrukturisasi. Terima kasih.